Mami, Apa? mobil yang Rangel boleh nggak buat Palestina? Boleh, buat apa gitu? Itu tuh buat dia nyari makan. Oh gitu. Iya, Jual aja. iya, Boleh dijual. boleh. Terus uangnya kasih ke siapa? Ke Palestina. Oke. Besok kita jual ya. Ya, Semangat. semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Masya Allah ya. Mika lucu banget ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini Kang Reza, Kang Reza, nama lengkap Kang Reza itu Muhammad Reza Ferdian. Betul. Ibrahim, Muhammad Reza Ferdian Ibrahim, ayah dari adik kita yang lucu banget, Mika Kaila. Nah ini teman-teman semua tadi udah lihat videonya ya, Mikaila Hawa Ibrahim, ini anak kecil yang lucu banget, ngegemesin, Masya Allah tabarakallah ya. Usianya 4 tahun, Betul, 4 tahun. Ya, asal kota Bandung, jadi banyak dikenal sama orang karena statementnya Mika. Iya. Yang polos tapi nampar kita. Nampar banget. Nampar banget gitu loh. Kang, reaksi pertama apa Kang waktu dengar? Saya aja merinding nih. Maksudnya apa respon Kang Reza? Maksudnya bocah umur 4 tahun gitu loh. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Terus menurut informasi itu mobil kesayangan papinya lagi. Betul. Itu gimana tuh? Pertama nonton video yang pasti bergetar, netesin air mata itu pasti. Masya Allah. Pasti, Masya Allah. Anar 4 tahun, gak pernah diajarin apa-apa, maksudnya biasa aja normal. Cuman sekali-kali lihat video gitu ya, Palestina kasihan ya. Terus di sekolahnya, dia itu setiap mau pulang sekolah, dia itu diajak berdoa Palestina katanya. Diajak gitu. berdoa Palestina. Jadi di hari itu, di malam itu, saya dikirim video sama istri. Nih anaknya udah berapa kali ngomong seperti ini. Masya Udah berapa Allah. kali berarti Udah ya? berapa Udah kali? 3 apa 4 kali. Ini Oke. entah Oh, gitu. keempat kalinya apa ketiga kalinya lupa. Yang pertama sampai ketiganya itu karena nggak terekam gitu ya. Nggak terekam. Tapi jadi istri itu yang video itu udah tahu nih. Ini anak udah tahu nih mau ngomong ini nih. Bahkan setelah di video aja besok paginya masih ngomong hal yang sama. Nagih. Nagih. Gimana udah dijawab belum gitu? Belum. Jadi waktu dapat video itu, saya nonton video, saya merenung, saya tanya, ini kita jual mobil ya? Saya bilang. Yakin kata istri. Insya Allah yakin, tapi kita harus lurusin dulu niat kita nih. Iya. Saya khawatir dong. Takutnya setan menyusupi itu. Bener nggak? Pasti setan akan selalu mencoba Iya. menggoda. Itu yang awal. Akhirnya saya diskusi sebentar. Bismillah yuk, saya bilang. Langsung saya ke chat ke grup. Ke grup tim di kerjaan saya gitu. Biasanya Yeah. suka ngurus-ngurusin lah. Saya bilang bismillah, kita lelang mobil Ford saya. Kita buka 300 juta. Saya cuma sebatas itu, udah. Saya nggak tahu harus buat apa, saya nggak tahu. Setelah itu besoknya di kantor baru dibilang oleh tim saya, gimana kalau ini harus diposting katanya. Karena kalau nggak diposting akan sulit jualnya. Dan kalau sistemnya lelang, ini akan bisa lebih besar insya Allah. Saya bilang tunggu dulu, lelang tuh boleh nggak ya gitu kan. Bener nggak hukumnya kan. Tanya-tanya karena ini beda, lelangnya bukan lelang itu. Ini lelang kebaikan lah, siapa yang menawar lebih tinggi untuk hadiahkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Nah itu ya udah oke. Pertama posting biasa nggak ada yang beli tuh, nggak ada yang nanya dan lain-lain, nggak ada di grup di story WA atau masuk grup-grup mana gitu ya, nggak ada. Terus teman gimana kalau kita posting yang si Mika, mudah-mudahan ini bisa lebih kena nih gitu kan, bisa lebih kena. Ada Oke. story-nya. Dan Ada story-nya. Dan memang real story gitu loh. Real story. Iya. Kan memang trigger jual itu gara-gara Mika kan? Betul. Iya kan? Betul. Betul.
Akhirnya Ya, artinya kalau diposting. posting mobil ya tidak kena secara emosional. Emosional, kan? benar tidak secara emosional. kena. Iya, kalau Mungkin langsung misalkan dijual mobil untuk ini gitu, untuk Palestina belum kena secara emosional. Tapi ketika di posting bridgingnya ini kenapa alasannya jual mobil ini? Oh, karena ada seorang anak di baliknya. Nah inilah Betul. ininya. Betul. Disitulah mulai video menyebar. Dan ada teman kita dari siapa namanya lupa? Hamzah Tamimi, dia dari Hands Foundation. Ya, dari Hands Foundation. Menghubungi. Iya, iya. Kang, kita collab konten aja biar lebih nyebar. Kolaborasi di Instagram. Di re-upload lah. Reels, di Reels itu. Video Mika itu dengan Hamzah Tamimi itu. Di situ makin nyebar lagi. Udah aja. Cuman banyak orang yang gak yakin ini benar-benar dijual nggak? Saya suruh buat video, saya nolak itu bener. Nggak mau, saya nggak mau, saya harus saya bilang. Saya nggak mau, saya nggak terbiasa, saya bilang. Video yang di garasi itu ya? Video di garasi itu. Yang malam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meluruskan niat saya dan keluarga. Ini Ford Ranger XLS 2012 modifikasi F150. Insya Allah akan saya lelang dan hasilnya 100% akan didonasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Saya meminta teman-teman yang melihat video ini tolong bantu share agar video ini tersebar luas sehingga bisa cepat terjual dan dananya dapat disalurkan secepatnya. Untuk spek detailnya, nanti teman-teman bisa hubungi kontak WhatsApp yang akan saya cantumkan. Harganya sendiri saya buka di angka 300 juta. Saya harap bisa ada yang menawar lebih tinggi dari 300 juta ini. Teman-teman juga boleh cek dulu pasaran harganya. Nanti bisa dibandingkan dengan ini. Insya Allah dapat mobil, dapat pahala, dapat berkahnya. Dan semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Buat saya, buat teman-teman yang share, dan buat calon pembelinya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Saya nggak terbiasa, saya bilang. Akhirnya dipaksa biar orang yakin katanya bahwa mobilnya memang dijual. Ya udah oke, terpaksa. Disitulah posting 2 harian atau 3 hari barulah ada pembeli. Tapi penawaran sudah banyak yang masuk. Ya. Sudah banyak. Gitu. Angkanya memang di angka di 300 itu pertamanya. Pertamanya di 300. Kenapa alasannya pasang 300? Karena melihat dari harga second atau gimana? Kalau harga second variatif banget sih ya. Ada yang sampai 4,5 juga ada. Oh, ada Oh, juga. gitu. Ada tergantung modifikasinya juga. Cuman kemarin tuh mikirnya ini udah diniatkan. Iya. Ini barang bukan yang saya. Berarti harus segera dilepas gitu. Oke. Masya Allah. Kak Reza, anak ya kadang-kadang kayak misalnya anak saya ya ketika ngomong sesuatu tentang apapun sebenarnya tentang kebaikan itu kadang-kadang terhenyuh, kadang-kadang jadi kayak muhasabah diri sendiri, Indra. Jadi kayak ya Allah ya, anak gue kayak gini ya gitu ya. Bukan hanya tentang Palestina gitu ya. Betul. Hal-hal yang lain itu bikin kita terhenyuh. Ini soal Palestina memang lagi banyak orang bicarakan dan memang bukan masalah banyak orang bicarakan saja, tapi ini menjadi hal yang benar-benar harus kita concern banget nih, ya, Indra ya, karena ini saudara-saudara kita di sana gitu loh, yang memang secara banyak hal yang kita harus bantu mereka, baik dari doa, donasi, ataupun bantuan-bantuan lainnya yang memang kita harus bantu mereka gitu loh. Nah, kemarin itu waktu ada acara di sekolah anak saya, itu anak gue Indra, si Adam, Adam, ya jadi acara di situ memang dikhususkan untuk acara untuk gitu ya, donasi untuk Palestina. Gitu kan. Jadi dibikin acaranya, ada dramanya gitu ya, kisahnya, teatrikalnya ya. Teater gitu, di mana biar anak-anak sekolah tahu bagaimana kisah di Palestina itu seperti apa, secara ringkas memang. Betul. Yang bikin saya kaget itu waktu di ending tiba-tiba Adam teriak gitu. Jadi ibu gurunya lagi ngomong, abis itu selesai kan, ibu guru ngomong gitu, tiba-tiba Adam ambil teriak Palestina gitu loh.
Oh itu ada videonya itu. Ada videonya. Itu kan iya. udah gue potong-potong sebenarnya kan. Oke. Jadi itu 3 kali dia teriak Free Palestine gitu kan. Itu nggak kerekam jadi kaget kan gitu kan. Terus kedua dia pegang lagi, kalau nggak salah ya itu cuman kerekam sebagian. Dia ngomong sekali lagi kita ini kan Free Palestine kita dia ngomongnya Free Palestine. Yeah. Itu ada di harus masuk nih ke podcast nih. Masukin nih nanti videonya. Coba lihat ya ada videonya. Waktu udah kelar acaranya dia loncat berdua. Pertama dia kan Free Palestine, dia ngomong Palestine kan, Free Palestine gitu kan. Terus temennya ikut Free Palestine, jadi bareng lagi sama ibu udah selesai gitu. Cuma maksudnya melihat anak-anak punya semangat kayak gini kan Masya Allah. Memang dengan cara yang berbeda-beda gitu. Artinya sebagai seorang ayah gitu ya, ngelihat anak punya semangat seperti itu. Kalau laki-laki kan memang gitu kan. Iya, benar. Kalau perempuan kan mungkin beda. Kayak Hawa lah nanyanya lebih cewek lah gitu ya. Benar. Itu gimana Kang Reza waktu setelah dia ngomong terus kan dengan banyak pertimbangan ya Kang Reza tadi sama istri juga untuk memposting ini gitu kan, kebaikan ini gitu kan, banyak pertimbangan. Mika jadi viral banget nih. Masya Allah, tabarakallah nih. Allah memang. Ini gimana Kang ngelihat seperti sebenarnya ini yang ditakutin. Iya. Ini yang ditakutin. Saya sayang banget dong kalau sampai udah kehilangan mobil, pahala juga hilang. Iya. Sayang Takutnya banget. Itu yang paling saya takutin. Makanya kebetulan kan kalau suka ada beberapa yang menghubungi gitu ya ke tim saya memang kebanyakan nolak. Itu khawatir. Itu khawatirnya saya bahkan di grup-grup gitu ya, di grup-grup yang di saya terus bahkan ada yang japri, saya nggak pernah balas. Bukannya sombong, saya bingung. Saya bingung harus balas apa. Bersikapnya kayak gimana? Bersikapnya harus apa? Bagaimana? Gitu. Ini bener-bener saya nggak nyangkanya itu sampai itu kan satu komplek itu bisa dibilang tahu. Bahkan teman-teman kemarin hajian gitu semua tahu. Sampai ngehubungin. Godaannya kan ya? Itu. Hati. Apa ya? Hati. Sebenarnya kan ria itu bukan perkaranya bukan masalah kita tampilkan, kita lihat kan bukan, tapi di hati. Kita tidak tampilkan itu aja kalau hati kita ngerasa, wah gue udah jadi orang dermawan, udah ria. Betul kan? Ria itu antara urusan kita dan Allah. Benar. Nah itu yang pengen dijaga sampai sekarang. Pengen takut banget. Makanya kemarin waktu Ayah Kembar bilang, lurusin niat antum. Setan itu pasti selalu menunggangi. Iya. Setiap langkah. Betul. Iya. Siapin pokoknya. Nah itu yang memang ya Allah bismillah. Maka langsung bilang Pan ya udah Pan saran Ayah Kembar ambil boleh deh gitu kan kayak gitu. Iya. Tapi juga saya dengar kata ulama kan kalau kita sudah ingin melakukan kebaikan kemudian nggak jadi karena takut ria itu juga tidak baik juga. Tidak baik juga. Betul. Nah, jadi ada kebaikan yang mau dilakukan tapi tidak jadi itu juga bahaya juga. Tidak jadi dilakukan karena kita overthinking gitu. Aduh takut ria, takut ujub, takut ini. Akhirnya nggak jadi juga gitu. Itu ya. Betul. Itu permainan setan juga, keraguan itu kan permainan setan juga. Iya. Ya makanya itu. Ya lurusin dulu, jalanin, tapi itu atur hatinya memang susah. Atur hatinya itu yang susah. Karena pujian itu entah itu nikmat atau ujian, saya nggak tahu. Iya. Dengan kondisi seperti ini tuh apa nikmat atau ujian? Iya. Saya nggak tahu. Pujian itu sekarang banyak banget datang dan itu buat saya merasa itu ujian. Pujian itu bukan sebagai nikmat. Takut saya. Takut sekali. Sebenarnya juga kemarin ketika mau membahas topik ini juga sempat terpikir juga nih gitu. Ini orangnya mau nggak nih diajak bercerita nih? Karena ada sebagian orang ketika melakukan kebaikan dia memang ingin itu menyimpan aja gitu, nggak ingin disebarkan. Tapi saya merasa sayang gitu loh kalau ini tidak menjadi inspirasi buat orang lain gitu loh. Betul. Ya kan melihat Mika usia segitu bisa kepikiran gitu ya. Bahkan melihat video terbarunya ya Mika lagi sakit ya. Iya betul. Tiba-tiba nyeletuk pengen ke Palestina mau ngapain, mau ngasih sedekahnya langsung. Itu kan sesuatu yang Masya Allah. Ini apa sih gitu kok sepi gitu loh. Betul. Gitu loh. Saya pribadi tidak
tidak jarang lah untuk melihat Mika, lihat nih saudara-saudara kamu di Palestina, teman-teman kamu, mungkin ibunya yang lebih intens, ibunya yang lebih intens masalah itu. Jadi emang sehari-hari kan mungkin sama ibunya karena saya kan juga ada kegiatan gitu, kerja dan lain-lain. Itu sih. Ya. Sebenarnya ini mau bertanya ke Kang Reza tuh ketika Mika sudah berkali-kali minta ya mobil ini dijual, kemudian Kang Reza kan pertimbangannya yang tadi Kang Reza sebut ya. Ada nggak pertimbangan masuk misalkan kepikiran nanti kalau udah dijual gue pakai apa ya gitu? Atau kalau udah dijual nanti apakah merasa jadi lebih sedikit gitu apa hartanya atau mobilnya gitu? Ada pertimbangan masuk itu? Enggak, jadi gini. Alhamdulillah kalau masalah kita bersedekah, berbagi, saya itu di rumah, anak saya tidak boleh menabung di celengan. Oke. Tidak boleh menabung dimanapun. Saya punya celengan itu dari sebuah yayasan yatim piatu. Saya bilang gini, kamu kaya, simpan uang kamu di langit. Itu kita punya celengan. Oke. Di situ yayasan, mereka tuh ya celengan di situ. Jadi memang sudah dibiasakan untuk bersedekah. Masya Allah. Jadi memang kalau untuk masalah berbagi dan lain-lain, memang itu satu hal yang paling saya ajarkan salah satunya lah ya. Karena itu adalah sesuatu yang saya rasakan. Sudah dibentuk menjadi habit ya di keluarga ya. Betul, bahkan di kantor pun juga. Jadi sedikit cerita flashback nih. Waktu zaman saya remaja. Alhamdulillah saya diberi hidup yang sedikit kurang. Sedikit kurang ya. Bahkan nggak bisa namatin sekolah. Karena Bandung nih, ya? tidak bisa bayar sekolah. Kuliah masuk kuliah. Hidup saya susah lah ya, intinya gitu lah ya. Biasalah anak muda gitu, susah gimana nih ya gimana. Belajarlah ngaji Quran gitu ya, ngaji Quran. Terus bilang sama Ustad, ada salah satu Ustad ya. Namanya Pak Saban, saya bilang. Pak, saya bilang, hidup saya susah, saya bilang. Bla 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 bla. Dia cuma satu. Mau nggak amalin satu? Apa? Saya bilang. Kamu mau nggak mulai saat ini kamu ngenceleng 1.000 aja. Bersedekah 1.000 sehari. Itu saya lakuin. Sampai kapan? Sampai saat ini. Itu 2005-an lah. 2005-an. 1.000 sehari. 1.000 sehari. Sedekah ya. Sedekah harus. Tidak boleh lewat. Dan itu saya lakuin. Percaya keajaibannya Pak, saya tidak pernah terlilit hutang. Masya Allah. Masya Allah. Saya tidak pernah diberi kesulitan yang berarti. Maksudnya dalam artian, yang sulit bagaimana? Saya tidak pernah meminta maaf untuk, misalnya kita kan, saya waktu itu mulailah bisnis ya. Mulai bisnis. Saya dikasih pembayaran tempo gitu ya. Saya nggak pernah bilang, maaf ya saya minta mundur sehari atau 2 hari. Itulah keajaiban sedekah. Dan itu saya rasakan. Dan itu saya terapkan ke anak-anak saya dan tim di kantor. Itu sama. Saya ke tim kantor, apakah saya bilang 5.000 ya sehari? Enggak, 1.000. Tetap 1.000 ya? Tetap 1.000. Kalau 5.000 kadang setan itu kan lebar. Ada Mendingan beli apa gitu kan. Tim di kantornya ada datang ikut datang ya? Lebay ya maksudnya? Ada ya. Jadi confirm ya. Bener ya. Sok. Bener nggak? Berapa Kita canceleng itu di konfirmasi meja-meja langsung kalian? Di tiap divisi ada berapa canceleng? Ya. Per meja 1 kan? 1 canceleng gitu, untuk Masya anak Allah. yatim. Confirm berarti. Betul. Dari situ selalu ngingetin, ngencelengnya jangan lupa, ngenceleng jangan lupa. Masya Allah. Itu. Kenapa saya tidak nyuruh kalian gajian potong 30.000? Enggak. Karena ini adalah ibadah. Ibadah yang baik itu adalah ibadah yang dilakukan tiap hari dan rutin, istiqomah. Iya kan? Bukan perkara masalah 1.000-nya loh. Berarti Kang Reza ini memang udah merasakan dampak keajaiban sedekah ya. Betul. Akhirnya mencoba untuk habit ini ditularkan kepada karyawan dan pastinya anak. Itu lanjut sampai sekarang ya, Masya Allah ya. Sampai sekarang. Dan ya Masya Allah mungkin itu jadi tertanam juga sama Mika. Menular ke Mika. Itu mungkin. Iya kan? Menular habitnya jadi apa-apa, ke Mika, ayo bantu gitu Iya, itu. langsung gitu loh. Ke semua anak sih, ketiga anaknya gitu semua. Oh, ada 3? Ada 3. Mika yang keberapa? Yang ketiga, bungsu. Oh, Mika ketiga. Iya. Ini cerita gara-gara memang saya menanamkan itu anak yang pertama nih. Dia tuh dapat amplop tuh, kalau lebaran gitu dapat amplop. Iya. Dapat amplop. Alhamdulillah berapa ya? Berapa juta gitu isinya? Berapa juta gitu isinya? Kita makan cuanki di pinggir jalan tuh, di
Di daerah Pusdai banyak tuh sekarang cuanki. Malam-malam pinggir jalan kita. Cuanki Serayu bukan? Bukan, Oh, bukan. cuanki. Sekarang tuh jadi kayak kuliner cuanki gitu Iya, di situ. iya, iya. Kita makan Untung berarti ya? Enggak. Cuan gitu kan. cuanki. Enggak lah, Indra. Dia ngeliatin nenek-nenek gitu. Heeh. Udah merhatiin nih, saya udah feeling nih. Ini anak saya bilang pasti pengen ngasih sesuatu. Iya. Udah Ngasih sesuatu. ngeliat. Udah mulai ngeliatin, terus dia malu-malu ngomong, Pi, boleh nggak Aal ngasihin amplop Aal ke nenek-nenek itu? Masya Allah. Anak pertama nih ya, yang pertama. Anak pertama. Laki-laki ya? Laki-laki. Sebenarnya kalau bilang jiwa sosial paling tinggi itu anak pertama. Oh, Masya Gitu, Allah. Masya Allah. Iya, bener. Umur berapa? Usia berapa? Umur 9 tahun. Saat itu 9 tahun maksudnya? Sekarang 9 tahun. Oh, sekarang 9 tahun. Berarti waktu itu masih 8 apa 7? 7 apa 8 lupa. Baru tahun kemarin ya. Iya, Tapi udah ini ya. Iya. Bayangin itu uang ya, Satu jutaan. amplop. Iya. Semuanya Bayangin. berarti. Tapi sama ibunya, jangan kasih semua, kan itu kasih. Saya diam aja gitu. Tapi bener dia ambil berapa lembar, dia lari. Oh, oke. Akhirnya dikasih. Dikasih. Dia ambil berapa lembar gitu, entah berapa lembar. Karena dia nggak ngitung, ngambil tarik aja gitu. Tadinya mau dia kasihin semua. Ibunya, jangan semua Al, katanya. Karena Al pengen takut beli apa gitu. Biasa. Kalau istri. Tapi maksudnya di situ, jiwa sosial anaknya sangat tinggi gitu kalau seperti itu kan. Iya. Ya Masya Allah ya. Ini pelajaran untuk kami lah ya. Kita ya, buat kita dan buat teman-teman semua yang ada di rumah juga. Bagaimana habit itu memang bisa kita bentuk. Pertama kalau yang saya tangkap Kang ya, Iya. berarti pertama dari diri dulu sendiri. Iya, itu. Ya? Itu, No, yang Jangan tadi. kita mau bentuk habit itu ke anak, tapi kitanya nggak ngelakuin. Yes, betul. Jadi dari kita dulu, lingkungan kita, tapi sebenarnya dari kita langsung ke keluarga sebenarnya Indra ya. Langsung ke keluarga, baru mungkin ke lingkungan gitu. Lingkungan. Jadi habit itu jadi terbiasa, karena terbiasa ya, dan membuat kita akhirnya kadang kalau nggak ngelakuin itu jadi ini ada yang kurang deh apa Iya, ya hari ini betul, ya. betul. Ada yang kurang. Benar. Benar ada yang kurang. Serius. Berarti memang ada habit dari Kang Reza dan istri yang terkait sedekah ini ada yang ditampilkan di depan anak-anak ya. Ya misalkan kayak lagi jalan kemana, Kang Reza ngelihat sesuatu, kasih gitu. Itu kan bagian dari pembelajaran kan ya? Iya betul. Berarti ada ya begitu ya, seperti itu. Ada. Dan ada. sering gitu. Alhamdulillah. Karena kan memang anak tuh tabiatnya meniru kan, Betul. meniru orang Betul. tua. Meniru. Kalau Kang Reza nggak begitu ya mereka meniru Iya. dari mana kan? Betul. Gitu. Bahkan ada gini juga Indra, waktu itu Ustadz pernah nyampeinnya, salah satu Ustadz bilang kayak gini, jangan pernah berpikir, jadi gini, ada beberapa hal memang kita di depan anak itu harus kita tunjukkan. Betul. Misalnya ngaji atau apa gitu ya, biar anak tahu bahwa oh orang tuaku melakukan ini rutin tanpa harus menyuruh aku, tapi iya. lama-lama dia jadi mengikuti gitu. Nah ini itu ada ustadz yang menyampaikan seperti itu, dan beliau juga menyampaikan bahwa ustadz tersebut menyampaikan bahwa di belakang jangan berpikir anak nggak lihat, orang nggak lihat, kita nggak melakukan kebaikan, nauzubillah melakukan kemaksiatan, jangan pikir nanti anak nggak ngaruh ke anak loh. Iya. Benar-benar. Ngaruh. Ternyata. Jadi artinya semua kebaikan dan hal yang nggak baik itu bisa nurun sama anak walaupun anak nggak lihat. Wah itu bener-bener bikin ini banget orang tua loh. Iya. Deg-degan ya. Iya. Berarti benar-benar Benar. sampai hal-hal yang nggak kelihatan sama orang gitu atau anak kita gitu, itu bisa bukan nyambung apa sih namanya tadi? Connect ke anak gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan jadi pagar buat kita juga sebagai orang tua ya, Andre ya. Tapi alhamdulillah tadi maksudnya dari Kang Reza bilang bahwa berarti nggak heran bahwa seorang Mika ini bisa punya Kepedulian empati yang tinggi, besar ya, jiwa bersedekahnya juga Masya Allah, karena didikan yang memang orang tua sudah didik dari kecil gitu loh. Kang, selain itu apa sih yang Kang Reza dan istri didik kepada anak-anak? Artinya kayak waktu itu kita kedatangan tamu Ibu Wali Kota Bunda Iliza, ya, bagaimana dari Aceh ya? Dari Aceh. Beliau seorang pejabat, udah sibuk lah bahasanya. Suami beliau juga sibuk. Mantan wali kota Aceh ya? Mantan wali kota Aceh. Sekarang anggota DPR sekarang. Tapi anaknya bisa jadi penghafal Quran. Masya Allah. Tanpa dibilang, Bunda nggak pernah tuh yang maksa-maksa anak untuk kamu harus ngaji paksa gitu. Nggak ada, no. Bunda cuman satu yang nggak pernah Bunda lewatin. Apa tuh Bunda?
doa untuk anak dan hanya doa bunda tuh jadikan anak saya anak yang soleh. Udah itu aja. Bukan hanya pada selesai sholat, bukan hanya misal qiyamul lail, bukan itu. Bahkan ketika memimpin rapat, bunda doanya itu. Hah? Apa nyambungnya? Bunda doa aja. Setiap apapun bunda mau lakuin, bunda doanya adalah anak soleh. Anak bunda yang ngatur siapa sih hati anak kita? Ya Allah gitu yang ngatur. Betul. Wah itu dalam banget tuh. Ana jadi langsung kayak, Iya juga ya. ya Allah ya doa tuh memang pas senjata utama kita tuh doa loh. Apalagi doa seorang ibu ya. Doa seorang ibu, doa seorang Langsung ayah. tidak ada hijab. Nggak ada antara hijab itu. gitu Gak ada loh. hijab, betul. Tapi kadang-kadang kita kan mendahulukan ikhtiar. Iya gak sih? Sadar gak? iya, Kadang-kadang Iya benar, ikhtiar benar. dulu gitu loh. Bener loh, bener. Daripada doa gitu kan. Bener. Nah, kalau Kang Reza sendiri gimana Kang? Didikannya doa udah pastilah kalau anak Insya Allah. Ya pastilah sih kalau anak. Gak pernah lepas deh. Iya, insya iya Allah benar. ya. Tapi kalau Kang Reza secara bisa lebih spesifik gak Kang selain ngajarin anak sedekah, apa hal yang memang ada poin-poin yang gak pernah Kang Reza dan istri lepas untuk ngedidik anak kayak gini gitu loh. Pertama, saya tuh ngedidik anak sama kayak umumnya aja. Oke. Kayak umumnya orang tua bagaimana sih ngedidik anak? Sepertinya nggak pada umumnya Kang. Karena nikah outputnya nggak pada umumnya ini. Minta. Masya Allah itu istri saya luar biasa, istri saya luar biasa. Saya akui Istri itu. ya. Istri saya luar biasa lah ya. Insya Allah. Saya tuh paling mendidiknya itu menekankan agama sih. Agama aja. Jadi pas sekarang sholat, ngaji, belajar agama udah itu. Bahkan sekarang aja sekolahnya kakak-kakaknya itu sekolah yang memang tidak berijazah gitu. Tidak ada ijazahnya. Oh, tidak ada ijazah. Tidak ada sekolah agama, tidak ada ijazahnya. Percaya nggak? Sekarang itu bertahun-tahun saya tidak pernah menanyakan nilai matematika dia bagus nggak. Ya Allah. Allah. Persis kayak Kang Aher. Nggak pernah saya. Sama sekali itu approve loh. Itu maksudnya. Antum masih nanyain? Masih nanyain? Apanya? Masih nanya nilai ke Adam masih nanya nilai. Oh kita masih. Kalau saya nggak pernah. Masih. Ya. Saya yang tanya cuma satu. Nilai agamanya gimana, Mam? Alhamdulillah. Persis banget. Itu aja cuma satu. Itu bener-bener nggak pernah saya tanya matematikanya apapun itulah bahasa apa bahasa apa nggak. Bahasa planet. Nggak. Pelajaran apapun nggak pernah saya tanya nilainya bagus atau enggak. Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Karena memang buat saya poin utamanya bukan itu. Kamu nggak harus jago matematika. Toh nanti juga kalau kamu udah gede yang kepakainya cuma tambah kurang bagi. Bener gak? Tapi kalau kamu senang dengan matematika, silahkan. Ya kalau suka. Kalau suka, Potensi memang potensi di itu situ. ayo dalam gitu. Nggak ada sebenarnya. Cuman ngaji doang. Itu yang saya bisa gebrak-gebrak gitu. Kalau masalah sholat, masalah ngaji itu doang. Tapi kalau yang lainnya mah nggak. Jadi kan biasa kalau malam itu ibunya suka kalau ujian kadang apa, dia belajar dulu Kak. Besok ayo ujian ini tes dulu Kak gitu ya. Ibunya kadang yang namanya ibu kadang suka ada kesel gitu ya, wajar ngajarin kan gitu. Saya bilang udah nggak apa-apa itu perkara dunia itu mah. Bener maksudnya gini loh, kalau kamu perkara dunia nggak ditentukan oleh nilai akademis kamu gitu. Maksudnya gitu itu yang saya selalu mendidiknya. Perkara dunia ya, itu nggak poin utama, bukan poin utama. Tapi kalau agama itu mutlak, itu mutlak itu nggak bisa. Itu aja sih kalau saya mah. Ini sama kayak Kang Aher tadi sedikit saya cerita bahwa waktu kita Kang Aher alhamdulillah atas izin Allah datang ke sini, kita tanya Kang Aher gimana sih? Sama anak beliau kan yang viral juga tuh, tapi bukan dipublikasikan sama beliau, ada betul. yang dari orang lain. Iya, yang anak itu ya. Kang Aher loh, ada yang video dia gitu, Iya, gitu. dia iktikaf segala macam. Ternyata seorang hafiz juga. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Kang gimana Kang? Ya saya didiknya biasa aja sih sebenarnya, bangun pagi subuh bareng kita jamaah misal kayak gitu ya. Nah sebenarnya saya didikan dari orang tua saya juga. Didikan orang tua saya itu nggak pernah nanya yang namanya nilai-nilai matematika, gimana sekolah kamu, nggak pernah. Cuma tanya sholat, ngaji udah, sholat udah, ngaji udah itu aja. Iya. Dari nenek saya tuh ke bapak saya, ibu saya, udah itu aja, nggak ada. Cuman itu saja. Cuman paling waktu, kalau nggak salah waktu SMA ya akhirnya ya. Waktu SMA udah mulai cuman nanya nilai aja gitu ya. Akhirnya kan beliau kan masuk Lipia kan. Iya. Masuk Lipia dengan nilai yang Masya Allah gitu-gitu kan. Ini jadi deja vu sama Kang Aher juga gitu. Masya Allah banget. Dan sebenarnya iya ya kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ini Andra ya. Maksudnya kita tuh yang paling poin utamanya sebenarnya agama nih. Itu. Agama dulu gitu. Kalau misalnya kita lihat dari
waktu itu kalau nggak salah, ini mungkin bisa jadi salah nih ya, teman-teman boleh koreksi nanti di kolom komentar. Waktu itu Ustadz Budi pernah menyampaikan soal Ustadz Budi Asyari ya. Ustadz Budi Asyari bilang, ajarkan anak Anda Al-Quran aja udah. Semua itu udah ada ilmu di Al-Quran. Bener. Kutab begitu. Kutab Al-Fatih. Kutab Al-Fatih ya. itu Al-Quran aja. Al-Quran aja ajarin. Iya. Nanti sampai di titik ketika dia sudah paham Al-Quran, dia akan cerdas dengan hal apapun. Iya. Itu dalam tuh waktu Anda denger kayak gitu tuh. Wih, Masya Allah nih gitu. Benar-benar. Tapi perkembangan zaman juga ini juga ya berpengaruh ya. Maksudnya gini, dulu itu kan mindset orang tua kita zaman dulu itu sekolah harus berhasil karena supaya bisa diterima kerja. Iya, Ya betul, kan? betul. Tapi sekarang ini kan zamannya kita udah bisa entrepreneur, kita bisa benar. buka usaha sendiri, bisnis sendiri. Jadi memang kebutuhan terhadap mata pelajaran tadi itu memang ya sedikit bisa dikesampingkan lah ya gitu. Artinya kita belajar agama tapi kita bisa belajar yang lain itu dari tempat lain gitu loh. Iya. Bisnis bisa belajar dari orang. Betul. Apalagi Pengalaman itu. Papinya kan juga pebisnis Ya, kan. iya gitu. Perkembangan zaman pengaruh juga gitu saya lihat gitu. Karena orang tua dulu kan mikirnya gitu. Ayo kamu sekolah yang pintar supaya nanti diterima kerja. Gampang ngelamar, gampang di ini gitu kan gitu ya. Kalau sekarang kan orang mikirnya Ngelamar kerja, ngelamar anak orang kan. Tapi itu kan dulu kan memang waktu saya nggak bisa lanjutin kuliah aja. Saya berpikirnya apa coba? Dalam bahasa Sunda saya bilang gini. Anak saya "Guys, harus." ieu mah aing jadi gembel. Percaya nggak? Apa nih? Saya dalam hati saya bilang gini. Dalam pakai bahasa Sundanya. Iya aing jadi gembel gitu. Geus lah ieu mah aing jadi gembel. Maksudnya gini. Udahlah hidup saya hancur nih bakal jadi gembel. Nggak bisa kuliah. Keluarga lagi drop banget ekonominya. Dulu berpikir seperti itu karena dulu saya harus kuliah. Saya nanti kerja di tempat bagus gitu. Dulu berpikir seperti itu. Nggak akan berpikir sampai saya itu akan punya usaha. Iya, entrepreneur ya. Iya. Nggak berpikir seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, Kang Reza bisnisnya apa aja Kang? Tadi distro. Betul, alhamdulillah Iya. punya distro, punya di bidang beauty juga ada, skincare juga. Oh, Masya Allah. Oke, Masya Allah, terus food and Nah sekarang beverage baru juga. boleh ngomong, wah pantesan glowing. Glowing dari mana saya nggak pakai. Kalau yang Devano kemarin kan nggak nyambung ya. Devano kemarin bilang dia bisnis sabun. Sabun. Terus Anak dia bilang, oh pantesan glowing. Ternyata sabunnya sabun cuci. Karena Oh, dia beli sabun dia? Iya, sabun, pabrik sabun dia. Oh, pabrik sabun. Terus dia bilang, pantesan glowing Pantesan gitu. glowing. Enggak, saya Kata Devano, sabun cuci. padahal sabun cuci. Lagi. Untuk bersihin lantai bisa. Aduh, iya makin lebih glowing tuh makanya. Makanya jangan nyamper dulu ya. Kalau ini udah jelas skincare kita, oh pantas glowing. Terus ya istri ada beberapa bisnis yang jalan kecil-kecilan lah. Jadi ada distro, terus ada apa tadi, Skincare juga, Udah itu. ada perfume juga. Oh, masih nyambung sama Masih ini ya, nyambung juga, ada kecantikan food ya. and beverage juga ada. Jadi Ada ya, apa? Food and beverage. Ya, Food and makanan beverage. juga, Oh, F&B juga. Ya Apa, kecil-kecilan Kang? lah kita F&B apa? ngebangun. Kenapa? FMB apa sekalian Sebut Kang, mereknya Kang. Enggak lah itu cuma kayak makanan ayam gitu, Sebut makanan merek, ayam sebut olahan. medsosnya. Nama brandnya apa? Kalau untuk clothing sendiri distro itu Hataf ya, HTF, insya Allah. Apa nih? Ini, Artinya? Clothing muslim gitu. IG-nya. Maksudnya Clothing apa? HTF itu apa? Iya. Kalau HTF itu kalau dulu itu Hataf itu salah satu nama pedang Rasul. Dari 9 itu ada yang namanya Hataf. Dari itu Oh, pantasan logonya pedang. Ya? nah ini Ah, logonya pedang itu jadi enak aja gitu. Hataf namanya bagus, Hataf cuy. gitu. Iya, Jadi Hataf. filosofi dari situ. Ya memang nama pedang Rasulnya Hataf. Iya. Oh ya oke. Itu kalau nggak salah itu bukan kalau nggak salah insya Allah bener ya. Iya, karena ada Itu tuh filosofi ini. pedang Nabi Daud dulunya. Oh awalnya pedang Nabi Daud. Nabi Daud terus jatuh ke tangan Bani Kainuko. Waktu penyerangan Bani Kainuko itu jadi pedang Rasul. jadi pedang Sallallahu diambil apa sih namanya ya Allah? Pedang rampas satu apa sih namanya? Gonima. Salah satu gonima Rasulullah. Itu. Oh, itu. Hataf itu betul. Nah itu Background mereknya aja udah berat banget nih. Udah ini banget, dalam gitu. Berarti Iya. clothingnya juga clothing muslim. Betul, clothing muslim. apa aja Pria yang wanita. dijual? Kaos, kayak Kaos, gini, ya terus- banyak aparel aja, topi semua ada. Oh ada juga semuanya. Betul, tapi itu isinya sekarang nggak jualan udah sebenarnya gini. Dari zaman Hataf itu, jadi dulu tuh saya jualan baju metal. Masya Allah. 2000 berapa ya? 2009. Hataf pertama kali Oh bukan, jualan baju.
waktu saya usaha pertama. Awal, oke. Itu baju metal. Ini mah pasti mainnya dulu di Bandung di lapangan ya. Lapangan nanti yang dekat itu. Di mana? Aduh yang dekat Bajak. komplek TNI itu ya. Di Lanud gitu kan, di Lanud iya. dah. Pasti mainnya di situ anak metal Bantung mah. Iya. Jadi gitu dulu metal-metalan tuh, main band-bandan metal dulu. Metal-metalan lah ya. 2015 sudah mulai risih nih. Wah, ini udah mulai risih nih, gitu kan. Udah mulai risih, udah pengen mulai enggak. Ya, saya nggak berbicara masalah musiknya lah panjang gitu kan ya. Cuman wah ini udah mulai risih nih. Oke, pelan-pelan saya bilang ini harus diberhentikan nih. Saya bikin baju-baju band. Gitu. Nah, waduh, bikin apa ya? Ya itulah bikin clothing muslim itu. Clothing muslim. Tapi dari dulu kan, nah waktu mulai beraninya posting-posting tentang isu-isu panas itu zaman 2016 loh. Oke, 2016 apa 212 lah. Zaman 212. Oh iya, oke. Zaman itulah ya. Heeh. Di situ kita nggak jualan, tetap jualan. Cuman maksudnya kita tuh isinya tuh ngehajarin masalah itu aja. Oke. Sampai sekarang juga kita ngajarin Palestina dan kita di band sekarang. Sampai tim, Kang, ini gimana? Kalem, saya bilang. Allah pasti kasih jalan, saya bilang. Ini Pak, teman-teman skena metal gimana ngelihat perubahan Kang Reza dari yang anak metal terus tiba-tiba berubah jadi jualan alhamdulillah clothing sih, muslim. nggak baik-baik aja gitu. Support ya. Support aja. Ya awal-awal pasti mungkin yang nyinyir ada mungkin ya. Tapi di belakang, nggak apa-apa kalau di belakang. ya gitu aja biasa. Kalau sekarang sih baik, alhamdulillah. Malah support nanya-nanya aja. juga kali ya. Ada waktu di awal-awal ada nanya-nanya. Pengajian gimana nih? Iya, gitu. awal-awal ada. Bukan untuk dimusuhin atau ya kalau maksudnya. Rangkul harus dirangkul sih. Betul. Kayak kemarin saya lihat kemarin yang saya diundang malam sama Explore Humanity itu. Iya. Tahu nggak? Jadi undangannya itu bukan siapa ya? Kalau kita ngeliat mungkin ya orang-orang pengajian kayak gimana, orang-orang kajian kan? Iya. Yang diundang siapa coba? Band-band metal. Di depan Syekh dari Palestina. Waduh. Bener. Saya ngeliat, ya adalah band-band metal saya kenal gitu ya. Terus clothing juga banyak. Jadi yang diundang tuh seperti itu, dirangkul. Iya betul. Dirangkul. Iya. Bukan dipukul kan, bener itu kan dakwah itu kan gitu kan. Nah itu saya bagus. Kang, ini juga kita kalau ngomongin tadi balik ke lelang mobil yang donasinya full untuk Palestina gitu ya. Ini udah banyak info-info nih bahwa ini akhirnya apa bahasanya Indra? Dibeli ya? Iya. Dibeli ya. Dibeli sama Ustadz Khalid. Itu Masya Allah, tabarakallah. sangat prosesnya itu kan nggak lama ya, Kang Reza. Maksudnya setelah ada maksudnya apa video dari Mika, Iya, betul. sampai akhirnya banyak kan viral segala macam, terus gercep bahasanya udah ke ini sama Ustadz Khalid gitu. Itu gimana ceritanya kalau boleh ini Kang Reza? Infonya sudah umum kok. Tenang aja. Sudah terbuka. Infonya udah umum ya? Iya, udah umum. Banyak soalnya. Saya nggak balas komen itu banyak banget soalnya. Banyak yang spill soalnya. Ya, jadi kan kebetulan sama tim kami tuh yang kontaknya itu adalah tim kami gitu ya. Jadi banyak yang ngasih penawaran dan lain-lain. Terakhir tuh tawaran itu masuk 300. Tawaran terakhir itu masuk 395 apa 396 lupa lah ya. Nah, sebenarnya sebelum beliau itu nelfon, ada temen nih seorang pengusaha besar dari Lampung. Iya. Malam nelfon. Ente jual mobil nggak bilang-bilang. Ya malu lah mesti bilang-bilang. Berapa? Teman tapi. Teman. Teman ya. Okay. Teman. Akhirnya ya udah saya beli katanya. Saya di Bandung katanya. Besok ketemu. Oke, saya bilang. Oke lah ya. Nah, udah aja. Nggak lama dari situ beliau nelfon. Nelfon ke tim saya. Begini. Inilah pengen langsung ngomong sama Kang Reza jam 11 malam. 11 malam. Pengen langsung ngomong sama Kang Reza katanya. Ini langsung beliaunya yang bicara, bukan asisten atau apa? Beliau. Langsung ya? Beliau langsung yang menghubungi. Telepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam bla bla bla. Ya udah. Berapa penawaran tertinggi? 395. Ya udah, kalau 400 ada yang lagi nawar 400 ada sih teman. Ya udah 400 dikasih nggak? Boleh Ustadz. Ini kondisi mobilnya enggak, Anda nggak perlu tahu kondisi mobil, nggak akan lihat dan lain-lain lah pokoknya. Udah anggap kita deal. Nanti Anda hari Rabu pulang. Rabu pulang, Anda ke tempat antum.
Saya bilang, jangan antum ke tempat ana Ustad. Iya kan, mana ada adabnya bagaimana Ustad gitu kan. Ana ke tempat antum Ustad. Oh gitu boleh deh. Ya udah. Datang ke tempat beliau, langsung transaksi. Condet ya. Maaf. Maksud Iya, pulang, langsung ke spill. pulang maksudnya beliau lagi apa waktu itu? Umroh. Oh lagi umroh. Loh, jadi di Tanah Suci beliau Di nelfon. Tanah Suci nelfon. Oh. Mungkin kalau di sini jam 11 di sana jam 7 kali ya. Iya, beda Isya. Jam ya. 7 ya. Jam 7 di sana jam 7 dia nelfon. Heeh. Oh, Gitu. Masya Allah. Udah anggap kita deal ya. Perlu DP enggak perlu Ustaz. Karena percaya ngapain DP gitu kan. Karena percaya enggak perlu. Kirain dijawab nggak perlu saat ini udah rekam kok. Ternyata diem udah rekam. Enggak. Iya makanya. Beliau ya udah akhirnya ketemu. Beliau nggak lihat mobilnya, tapi pas pulangnya nyoba, pas anak ya udah Ustaz pamitan, Iya. tahu dia ngikutin dari belakang tuh, akhirnya dia juga nyoba. Iya nyoba. Ya cuman itu aja, nggak ada nanya gimana mobil minus apa, nggak ada, pajaknya berapa? nggak ada sama sekali. Kalau yang lain sih boleh minta video detailnya nggak, boleh ininya nggak. Oh, alah. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu juga. Tapi kan memang nggak apa-apa, kewajiban memang dia Iya, juga betul, harus betul, tahu, betul, nggak ya. apa-apa. Wajar. Cuman ya itu, beliau tuh memang luar biasa. Sampai nggak nanya kondisi mobil tuh nggak nanya. Masya Allah. Memang Itu aja. tujuannya Andra ya. Tujuannya masalahnya. Yang Beda. dicari itunya. Tujuannya bukan memiliki mobilnya, Iya. itu bukan. Iya. Tujuannya. Itu sih. Masya Allah. Masya Allah. Kan kita nggak tahu ya sebulan ke depan itu mobil ada di mana. Iya, bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Kan sudah hak beliau kan. Mau dilepas lagi, mau dijual lagi, didonasikan lagi. Dan Ya kan bisa jadi. apa ya? Ketika Mam ini mobil laku sama Ustad, Ustaz Khalid. nangis. Diperjelas. Kenapa? Oh, udah jelas ya. Kenapa dia nangis? Pap, aku saksinya bertahun-tahun kamu tidur maksudnya dengan suara beliau. Masya Allah. Maksudnya? Masya Allah. Jadi gini, jadi setiap malam itu saya nggak bisa tidur kalau nggak dengar ceramah. Ceramahnya beliau maksudnya? Iya. Masya Allah. Jadi Iya. ya TV dinyalain kan, TV sekarang mah itulah ya, dari 2018 kalau nggak salah. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Jadi kalau tidur itu saya tuh denger suka siroh. Kayak dongeng kan. Banyak yang Ustaz Tapi bukan banyak. dongeng. Sirah. Betul, tapi maksudnya gini. Kita tuh kayak didongengin. Iya, Imajinasi iya. kita tuh main kan? Iya, Nah, iya, gitu iya. kan? Berimajinasi. Berimajinasi. Jadi kenapa lama? Karena baru satu episode itu bisa 1 minggu baru habis. Satu episode, iya. Iya kan, dengerin, tidur gitu kan. Iya, Nyambung lanjut. Besoknya lanjut lagi. Yang masih, ini belum kayaknya. Belum dipundurin lagi gitu loh ya. Di TV itu kayak gitu. Oh Masya Allah. Bener. Jadi tiap hari makanya episode ini aja bisa berapa kali balikan gitu kan. Pantesan ditelepon tengah malam hafal suaranya. Hafal lah, Nggak perlu hafal betul. verifikasi lagi. Oh, iya. Saya bilang sama Ustad. Saya bilang sama Ustad. Ustad tuh tiap hari tidur sama saya loh. Bener. Kaget beliau ya. Kan nggak perlu verifikasi lagi. Ini bener nih Ustaz Khalid nih gitu. Gitu. Jadi sampai bener. Ya berarti 5 tahun ini lah. Tidur dengan Suara beliau tuh ya. suara beliau gitu ya. 5 tahun, makanya hafal betul. Makanya waktu tim saya bilang, Kang Panji, tapi saya nggak tahu nih Ustaz Khalid atau bukan gitu aja kan. Gitu. Saya hafal Ini suaranya. yang bilang nggak tahu ini Ustaz Khalid apa bukan, itu yang pengusaha Lampung. Bukan, ini tim Oh, teman. tim Oke. saya. Iya. Udah, ke pengusaha Lampung saya bilang, "Bang, Sorry nih. sorry ya, Ustadz, siapa yang bisa nolak?" Waduh, saya. Itu kalah lah ya. Dia bisa sahabat Sunda juga, pas Lampung. Saya bilang. Kodarullah, dia juga punya usaha di Condet. Karena dia keturunan Arab juga, atau teman tuh. Jadi udah besok janjian di Condet katanya. Ikut dia. Oh ikut juga. Ikut ketemu dia. Oh gitu. Iya, yang membelinya. Gitu. Berarti yang ketemuan kemarin di Condet itu pertemuan pertama Kang Reza dengan Ustaz Khalid atau udah Betul. pernah? Ya, tapi kalau sebelumnya pernah ikut kajiannya di Bandung berapa kali kan dia. Iya, iya. Beliau ke Bandung pernah, tapi kalau Tapi dalam untuk- kondisinya ngaji kan gitu. Maksudnya Ngaji. belum apa ya. Itu kan jarak jauh juga kan. Iya. Nah, Jadi ketemu ngobrol di luar pengajian tuh baru kemarin itu. Baru kemarin. Oh Masya Allah. Masya Allah, ternyata ramah banget. Pertama kaku kan saya kan ketemu Ustadz lah ya. Tapi pas Ustadz, boleh foto Ustadz? Boleh. Kaku kan? Ustadz apa nih? Emang kalau sama Ustadz di foto harus kaku ya? Saya bilang, nggak bisa gitu kayak bebas. Mulailah cair. Mulai dari bercanda gitu. Ustaz tuh bercandanya Masya Allah. Iya.
Awal-awal kan masih canggung. Iya. Masih canggung. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah Ana dibawa keliling ke Ke dalam ya? Ke dalam. Ini bisnis ini dapurnya ini begini-begini gitu. Masya Allah. Dan beliau udah terbiasa kalau misal ada tamu dikasih makannya, wah banyak, abis itu udah jangan diet malam ini, udah makan. Ini nggak apa-apa nih nasi biryani. Kalau nggak habis bungkus. Betul. Start, udah kenyang banget. Jalan dulu, nanti juga hilang. Sok, jalan dulu. Sampai gitu. Apa coba? Masya Allah, memuliakan tamu ya. Iya, Masya Allah Bener tuh nggak? beliau. Masya Allah. Kita berapa kali kadang saya ke sana nggak mau kasih tahu Ustaz Khalid. Iya. Padahal maksudnya maksudnya Nggak siapa tahu repot. Ustaz lagi Silaturahmi lagi ya. di situ kan bisa ngobrol-ngobrol. Nggak berani kadang-kadang. Kenapa? Udah pasti nggak boleh bayar. Nah itu, Pasti nggak boleh bayar tuh. Iya. bener. Bilang, kenapa ini antum? Ya enggak, Sat, mau enggak berfungsi duit antum di sini. Udah kayak gitu aja. Loh, Sat, Ana udah banyak pesen, Sat, gitu kan. Enggak udah. Ya, Sat, ya udah tambah deh, Sat. Tapi emang gitu makanan segala dikeluarin. Masya Allah, udah kenyang, Sar, udah kenyang. Tetap aja dikeluarin sama dia. Waktu perpisahan dengan mobil, Mika ikut. Oh, enggak. Enggak ya? Oh, tuh di Maksudnya, sananya? waktu di Bandungnya Di Bandungnya? gitu. Mika ini mobilnya udah mau papi anterin nih gitu. Ya biasa kayak gitu. Ada di videoin nih dada ke mobil. Oh enggak, dia kan di kamar di atas karena memang kan lagi sakit kan. Oh, lagi sakit? iya. Sakit. Oh gitu, sakit Iya, apa Kang? dia cacar yang kemarin itu. cacar itu. Cacar, dia Syafa cacar. Allah. Semoga Allah Alhamdulillah sembuhkan. ya, Amin, Mika. amin. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik, udah sangat membaik. Alhamdulillah. Ada yang terlewat sebenarnya yang saya penasaran Kang. Apa? Kenapa Mika milihnya Ford Ranger? Nah, Kenapa itu. nggak milih motor Astrea gitu? Pernah nanya Kan nggak ada Kang mobil Reza? lain ya? Mika kenapa nggak milih motor gitu? Kenapa milihnya Ford Ranger? Itu juga pertanyaan sebenarnya. Itu juga pertanyaan. Allah tuh tahu mungkin ya. Nih pengen nguji mungkin itu. Itu. Gitu. Emang itu yang paling Kang Itu yang Reza- paling saya suka. Oh gitu. Saya harian pakai itu. Harian pakai itu. Ngerasa keren aja gitu, ngerasa gagah pakai mobil Iya, itu. iya. Udah ngelihat Kang mobilnya emang keren banget. Iya, ngerasa keren aja gitu. Jadi Iya, makanya kan saya membayangkan ada di posisi Kang Reza, Mika bicara anak saya bicara begitu Iya. kan pasti mikir ya gitu. Kenapa nggak itu aja tuh motor misalkan. Itu misalkan tuh yang agak murahan. Mau nggak itu aja gitu, nggak nawar gitu. enggak. Nggak. Masya Allah. Enggak, jadi Masih memang ya bersih itu. hati anak tuh masih Iya, bersih itu. ya. Mungkin ya itu Allah menggerakkan itu Allah menguji menggerakkan, saya. Allah itu. menggerakkan. Allah menguji saya itu mungkin lewat itu. Mungkin Mungkin itu, itu. reminder supaya jangan terlalu cinta sama barang itu gitu ya. Mungkin ya. Mungkin Ya ya. itu, ya mungkin itulah. Pasti ada hikmahnya yang mungkin saya belum tahu hikmahnya apa. Tapi Belum di balik itu juga katanya ada yang nawar sampai 700 juta ada juga ya Kang ya? Ada dari Papua. Dari Papua. Setelah akad, maksudnya bukan setelah akad, setelah deal. Hah? Sama Ustaz Khalid? Betul. Besoknya ada. Besoknya apa? Besoknya apa nih? Besoknya. Besoknya langsung saya 700 juta berani. Udah Oh, gitu. laku. Udah kenal sama orang itu. Enggak. Enggak. Bener-bener out of nowhere tiba-tiba. Sebenarnya setelah deal itu banyak penawaran yang masuk, banyak lebih besar. Iya. Tapi Banyak udah lebih akad. Jadi memang Iya, ya, menjaga Betul. ini. menjaga akad itu. Dan gak berani juga lah sama Ustadz. Kalau sama teman mungkin bisa gini, ini ada yang lebih gede nih, sayang nih gitu Iya, kan. karena buat donasi ini Nah, gitu kan. gitu. Jadi paling gede itu 700 itu kan? 700. Dari Papua itu? 700. Masya Allah. Apa tanggapannya ketika dikasih tahu, maaf ini sudah deal. Dia nanya apa nih? Katanya apa, bisa dijual gak ya? Nanya ya? Apa bisa dijual? Maksudnya Ustadz mau ngejual gak ya? Oh, maksudnya gitu. dari Ustaz. Jadi langsung ke sana nanyanya, langsung ke Ustadz Khalid. Enggak, maksud beliau. Iya, maksudnya lewat Kang Reza. Kira-kira Ustadz Khalid nanti akan ngejual lagi nggak ya gitu? Iya. Gitu. Oh. Nah, ke tim kita ngomong kayak gitu, cuman kata tim kita, aduh kurang tahu kalau itu. Sebenarnya ada ulama besar lagi di Bandung juga. Oh iya. Iya. Angkanya lebih besar juga? Lebih besar ya? Lebih besar. 500 kalau nggak salah. Oh, oke. Kalau nggak salah 500 ya? 500. Oh, oke. 500. Lebih besar. Lebih besar dari Ustaz Khalid maksudnya ya? Ini Iya. sekarang angkanya oke. Kan oke. yang dari Papua 700 ya? Iya. Heeh. Maksudnya tapi beliau juga belum apa sih, kita nggak sebut dibeli oleh Ustadz Khalid, nggak. Oh, Cuma nggak sebutin ya. udah ada yang beli, udah berapa? 400. Oh, padahal kita mau ambil 500 juga berani kan. Oh, gitu. Heeh. Tapi udah akad. Udah Menjaga akan, akad. udah akan. Tapi Apalagi- saya yakin loh, Ustadz Khalid pun kalau itu 500 juta pun saya Iya, berani. iya, yakin. Saya yakin ya. Bukan berarti ini Ustadz Khalid ini terendah, enggak loh, enggak. Iya.
Karena Ustadz Khalid nggak nego sama sekali. Nggak nego, Nggak terus nego. nggak mau tahu kondisi mobilnya. Kondisi. Enggak, Iya. iya betul. Tapi Masya Allah nih, jadi gimana ya perasaannya, maksudnya gue nggak kebayang ini Indra, maksudnya beliau dari tahun 2018 dengar Ustadz Khalid, terus buka lelang ini buat donasi, yang beli Ustadz Khalid, kita Iya, kebayang nggak sih Indra? iya. Kayak lo misalnya dengerin sesuatu kayak, belum pernah ketemu Ustadz Khalid kan, tapi cuma ketemunya waktu tablik Kajian, kabar aja kan? betul. Iya, kalau kajian kan beda. Beda. Ketemunya Umum hanya gitu, umum. denger kan. Umum. Itu perasaannya gimana tuh ya? Sekalinya itu istri sampai nangis loh. Nangis. Iya. Saya juga Nangis juga. di depan dia. Oh gitu. Iya maksudnya entah kenapa gitu, kenapa mesti beliau gitu kan? Iya, iya. Bener gak sih? Coba kenapa Kang mesti Panji beliau? praktekin nangisnya gitu. Saya juga nangis. Oh gitu. Aduh, pelukan. Nggak, terharu aja gitu, terharu gitu ya. Terharu beliau dari Ya Allah. sedang ada di Saudi juga kan, sedang Iya. di Indonesia. Sebenarnya kan beliau juga bisa nyuruh timnya mungkin atau siapanya, bener nggak? Iya. Tapi beliau langsung loh yang telepon. Ini jadi keinget ini, maksudnya ini kan nggak tahu ya, maksudnya Kang Reza pernah doa nggak ya? Maksudnya kayak suatu saat pengen ketemu sama Ustadz Khalid yang secara langsung, pernah nggak doa kayak gitu Kang? Atau nggak pernah, cuman karena Nggak pernah sih, nggak pernah padahal sih. ya? Cuma jadi keinget cerita ini nggak sih Indra, yang waktu Ana lupa Imam Syafi'i Imam bin apa Hambal. Imam Ahmad bin Oh, Hambal yang kisah Ahmad bin roti. Hambal. Dia Roti. nggak tahu dia tiba-tiba tidur di satu surau tuh Masjid lah ya, diusir gitu kan. diusir, terus ketemu sama tukang roti. Tukang rotinya baik hati dengan Baik hati. dari ya silakan aja kalau mau beristirahat di sini Iya. gitu ya, sambil bikin roti. Tidak pernah dia lepas dari istighfar gitu kan, terus kan. Iya, iya. Nah ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal. Ini kisah ini diceritakan sama Ustadz Khalid juga Oh, ini. diceritakan? Iya. Banyak. Iya, ini juga kisah. Oh iya, benar-benar. Iya, di YouTube-nya ada. Di YouTube juga ada. Betul, betul. Diceritakan kisah ini. Artinya kan waktu ditanya apa sih keinginan kamu yang apa namanya? Intinya poinnya Hajat apa yang belum tercapai? hajat apa yang belum Ya. tercapai? Semua hajat sudah Sudah tercapai, tercapai. cuman satu aja. Kenapa? Apa itu? Saya pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal. iya. Wah itu merinding. Iya, benar. Masya Allah ya. Itu Ini merinding bisa nih. jadi loh, Kang. Bener gak sih, Bisa Kang? jadi, bisa Iya kan? jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Salah satunya mungkin nggak tahu ya amalan antum ya, tapi mungkin salah satunya sedekah itu kali ya, Iya, Indra ya? itu yang dirutinkan Yang rutinkan. Mungkin walau alam. Kecil tapi rutin. Maksudnya gitu loh. Maksudnya kan Walau 1000 terus jariahnya ke karyawan, ke anak. Iya, Ya mudah-mudahan ini jadi wasilah juga ya, atas Betul. izin Allah tentunya. Betul. Karena Insya Allah. akhirnya Kang Reza ketemu sama Ustadz Khalid secara langsung gitu ya. Iya. Jadi beberapa hari, 2 hari sebelumnya gitu saya ceritakan, saya selalu apa-apa dapat ilmu kadang suka di-share ke tim. Iya. Saya bilang saya nggak bisa tidur depannya. Ketakutan saya bilang denger ceramah Ustadz. Oh ceramah Ustadz, oke. Itu beberapa hari sebelum kejadian. Sebelum ditelepon lah ya. Heeh. Kenapa? Itu ada satu YouTube beliau, di channelnya beliau itu membahas tentang nikmat dan azab kubur gitu. Iyalah. Nggak bisa tidur itu. Takut tuh saya benar. Ya Allah, umur saya udah sekian. Mungkin setengah jalan mungkin Itu udah setelah lebih. Mika minta itu. Iya, udah Mika Setelah? video tapi belum dihubungin lah ya. Iya. Belum dihubungin lah. Saya bilang, saya ketakutan, saya bilang saya semalam gak bisa tidur. Takut gitu. Takut. Allah. Jadi saya cerita denger ceramah Ustadz Khalid. Saya ke teman-teman suka denger, saya gak bisa tidur semalam. Mau cepat tidur, dengerin ceramah Ustadz Khalid yang sirohnya aja bagian siroh. Kamu ngerasa akan enak-enak gitu kan. Karena memang banyak ya yang bercerita siroh di YouTube ya, Ustadz-Ustadz. Tapi ada misalnya Ustadz ya, memang pinter. Cuman beliau itu menjelaskannya kayak kita lagi kuliah. Jadi kita mikir gitu kan. Kalau Ustadz Khalid itu gimana ya, nggak gampang dicerna, dicerna loh itu. Narasinya baik. Betul. Dan artikulasinya suara jelas. beliau juga ini banget. Suara Kak. beliau itu khas. Suara beliau. Ya. Itu pernah ketemu sama salah satu penyiar radio. Dia bilang, "No, gua tuh ya kalau dengar Ustadz Khalid itu kayak orang-orang penyiar radio loh. Bener. Suaranya tuh Siapa? bener-bener Steny Agustaf. bukan. Oh, bukan. Ada. Gue gak kenal juga. Oh, kenal. Gue gak kenal. Waktu itu ketemu di Bintaro kan. Dia ngomong kayak gitu. Tuh suaranya enak banget loh tuh. Itu kalau punya radio tuh suara mahal banget tuh. Iya. Iya benar. Kata beliau ya. Iya. Emang enak ya suaranya. Emang juga, enak Masya Allah. suaranya. Di YouTube sama itu Suara asli beliau, kok sama. Suara beliau ketemu dengan Might Podcast, itu udah cocok. Iya, bener. Bulat kan, Might Bener. Podcast bulat. Bener. Jadi kalau bandingin ya
YouTube-nya beliau yang 2016 sama sekarang jauh banget sih. Jauh, Bagus. Bagus banget. Kang Reza, ini mungkin pertanyaan terakhir, Kang Reza. Ini Mika ini Masya Allah ya punya jiwa sosial yang luar biasa banget ya. Melihat saudara-saudara kita di Palestina, ada niat membantu ya, lewat wasilah orang tua tetap ya di awal. Nggak kebayang nanti ketika punya harta sendiri, Indra. Ya, Wah, itu kayaknya luar biasa banget. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ada rencana lagi nggak Kang Indra, maksudnya kan Kang Reza mungkin. kok Kang Indra sih Kang Aduh, Reza? gimana iya ya? nih. Kang Reza ada niat lagi nggak? Maksudnya karena ingin menanamkan habit berbagi ini, Kang Reza ada nggak niat untuk melibatkan Mika ke acara-acara sosial sehingga mudah-mudahan dengan itu jadi semakin jiwa sosialnya semakin tinggi. Insya Allah itu ada nggak Kang mau melibatkan bukan hanya Mika pastinya, kedua anak Kang Reza lainnya lagi juga untuk libatkan di kegiatan-kegiatan sosial. Sampai saat ini belum saya khawatir. Oh masih khawatir Saya itu masih ya. khawatir sih. Iya benar sih. Masih khawatir. Nggak berani lah sekarang mah. Gitu ya. Ya saya tuh buat saya aja saya takut gitu. Saya takut asli. Saya nggak berani, nggak nyangka juga sampai Maksudnya nggak segininya. berani mengekspos Mikanya atau lebih kepada nggak berani melibatkan Mika kepada Takut hati kali ya. Takut hati, Oh masalah lebih ke hati. situ. ya. Oke. Masalah hati aja itu sih. Saya Iya aja. sih ya. Ya itu masalah hati. Iya. Iya. Ya artinya tetap Mika dilibatkan ke program sosial tapi mungkin lebih personal kali ya. Personal gitu. sih Iya. mungkin itu aja sih. Ya mungkin kita tanamkan masalah, ya pokoknya masalah berbagi, nggak perlu takut. Kamu nggak akan kehilangan uang dengan kamu berbagi itu, bahkan Allah akan mengganti jauh lebih besar. Gitu, kayak gitu aja sih. Simple. Namanya siapa aja Kang? Yang pertama Namanya Zar Al-Ghifar yang pertama, panggilannya yang pertama Al yang kedua Queen Savana, dan Savana yang ketiga perempuan ya perempuan, yang ketiga Oke. Mikaela. Oke. Ini Kan tiga. kemarin udah Mika nih Kang yang minta. Kalau berikutnya Al siap. Insya Allah nggak masalah. Nah, ini Al catat ya Al ya. Ini direkam nih. Tapi, Jangan nanti. tapi insya Allah orang seperti ini biasanya susah miskinnya. Amin ya Allah ya Rob. Amin, ya Rob. Amin, ya Rob. Udah banyak terbukti kok. Iya. Susah miskinnya. Masya Orang Allah. begini. Gitu kan. Kang Reza makasih banyak ya. Sama-sama, Ini Mas. kita banyak belajar ya, Indra ya. Iya, Banyak sama. belajar ya. Saya Banyak makasih belajar banyak. banget. Dan terima kasih nih Kang Reza dari Bandung teman-teman semua. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Reza pertama memberikan kami ibroh, memberikan kami banyak manfaat untuk kami berdua ya, saya sama Indra. Terus pastinya buat teman-teman semua yang menyaksikan ya dari The Sungkars Family ini mudah-mudahan bisa ambil pelajaran dari Kang Reza dan Teman-teman seumuran Mika ya. iya, teman-teman. Terinspirasi. Tadi saya tuh maksudnya mau masuk ke situ tuh sebenarnya. Kalau misalnya memang terlibat, itu bisa menjadi inspirasi buat anak-anak, Kang. Ada bukan beberapa kayak gitu ya? Iya. Ingat Saya sih? enggak. Hah? Ini teman-temannya bilang, Iya. ini kayak Mika dong, ibu jual apa? Oh, Masya Allah. Ada yang begitu. Guys, Nah, gitu nggak anaknya guys? Ya bener nggak? Anakmu salah satunya. Ini Oke. dia bilang. Ini harus dijual nggak? Dijual nggak? Kayak Mika dan teman-teman sekolah juga bilang gitu. Oh gitu. Iya. Ada beberapa orang tuanya. Ini gara-gara Mika selalu bercanda gitu kan. Kalau Ini impactnya lupa digali nih Kang. Kita ini impactnya. gara-gara Mika nih, jadi si Iya. anaknya ini nih minta dijual apa, jual apa. Bener. Boleh cerita sedikit nggak? Ini nanti trendingnya hashtagnya Mika Effect. Mika efek ya, Mika benar-benar Effect nih. Mika efek. Banyak anak minta jual mobil Iya. bapaknya gitu. Bener itu. Oh, Jadi gitu? beberapa temennya yang kenal lama istri saya cerita, ini si gara-gara Mika nih, si ini anak saya minta juga nih dijualin apa gitu buat Palestina. Iya. Begini begitu sama beberapa orang banget itu teman saya juga anaknya sama, istrinya cerita. Berarti ya efek positif, Indra. Iya. Efek positif. Mika Effect ini. Iya. Ya insya Allah. Ya makanya maksudnya kalau dari kami, nggak tahu ya dari saya nggak tahu Indra ya. Maksudnya poinnya kalau memang tetap terlibat, insya Allah sih itu memberikan dampak yang sangat luas dan positif gitu. Insya Allah ke anak-anak. Tapi di satu sisi juga memang benar
kita nggak bisa menjaga hati itu memang sulit banget. Indra. Iya. Jadi waktu itu dengar dari Ustadz juga ada salah seorang ulama dia untuk menjaga, ini ulama ya, Iya. Kang ya bukan kita Betul, ya. itu. Ulama aja menjaga hatinya, dia benar-benar harus jaga hatinya dan benar-benar dikondisikan 40 tahun Kang. 40 tahun. Itu jadi ulama ya Kang ya. Kita siapa Kang gitu loh. Kita siapa? Memang tapi balik lagi jangan sampai kita terlalu was-was juga ya, Indra ya. Iya. Jangan terlalu was-was akhirnya tidak ada rasa takut. Memang pertama sih minta tolong sama Allah sih Kang. Ini, Nah itu minta ya tolong sama Allah, saya terluruskan gitu ya. itu yang saya doakan. Itu yang saya doa. Karena kadang kalau bagi saya gitu ya, ketika ingin mengekspos sebuah kebaikan, itu selalu parameternya bagaimana maksiat itu selalu terekspos dengan mudah gitu. Nah, Mereka yang iya, ini counternya. Iya, counter itu Iya. mereka berbuat maksiat itu kok bangga gitu ya di storykan, Sosmed, di iya. live streaming segala macam. Tapi kenapa yang berbuat kebaikan ini malu-malu gitu? Ah ini boleh nih Kang, dijadikan ini boleh nih. jadikan Itu, hujah. jadikan hujah gitu. Makanya saya juga mengusulkan Kang Reza diangkat, Mika diangkat. Ini sebenarnya untuk ke situ. Jangan malu-malu gitu. Terkait masalah Bener ya, ria, bener, masalah hati kan memang. Gitu. Mereka nggak malu menampakkan kemaksiatannya kan? Iya dengan bangga gitu. Kita memang tidak diminta untuk berbangga berbuat kebaikan, tapi ketika kita berbuat baik itu kemudian terekspos, udah tutup mata, tutup kuping. Biar orang mau wah ini ria nih di videoin, Mika di-upload segala macam, biarkan gitu. Kan pahala nggak akan salah alamat insyaallah kan, urusan hati kan itu ya. Nah itu. Ya Kang ya. Ya benar-benar. Ini closing statement yang keren ya. Kayaknya. Lagi bener aja ini. Bener loh. Bener loh itu tuh. Itu bener loh. Bener. Tapi masalah hatinya nih yang ngejaganya nih susah banget nih hati itu kan. Aduh ya Kang bener banget. Iya, Masya jaga hati memang ini banget. Bener. Kang Indra juga bagus tuh bahwa untuk ya bagaimana kita mengcounter hal-hal yang nggak baik Indra ya, hal-hal yang tidak Iya. baik dengan mengcounter dengan hal-hal yang baik memang. Itu juga Ustadz sampein juga loh Indra. Sampein juga loh. Karena saya selalu terpikir begini. Di media sosial itu kita nggak bisa mengontrol orang mengupload apapun ya gitu. Betul. Dia mengupload keburukan, maksiatan, kita nasihatin, nggak bisa gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita meramaikan kebaikan itu di media sosial. Kita ramaikan juga konten kebaikan. Mereka meramaikan konten kemaksiatan, kita ramaikan. Sehingga tertutup ya Indra. Iya, tertutup gitu loh. Apalagi algoritma medsos itu kan begitu ya. Iya, Gitu. Kita klik ini langsung Benar. feeds kita munculnya yang baik-baik gitu. Gitu. Benar. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin amin. Sekali lagi Kang Reza terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Jazakallah Usman. khair ya. Semoga semua apapun yang Kang Reza lakukan itu menjadi pahala ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita dapat pahala juga Indra ya. Amin amin. Ini ya. Amin insyaallah. Semoga dari sini banyak terinspirasi, banyak Mika efek ya. Gitu. Tentu yang proporsional ya. Mika efek proporsional gitu. Tapi ya itu, semoga Kang Reza, Mika, keluarga, Aal, dan siapa lagi? Queen. Semoga jadi inspirasi anak-anak yang lain juga. Amin. Gitu. Pertama ini kan channel keluarga ya. Gitu. Ya, benar. Insya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Wafika, Makasih sekali lagi Kang Reza. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, inspirasi untuk kita semua dan kita doakan untuk Kang Reza dan keluarga ya. Semoga Allah terus selalu berkahi. Amin amin. Kita pamit dulu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.